Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lisa Sujiani dari Perbankan Syariah PS6B akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Sebab perencanaan merupakan persyaratan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Pengertian dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri ialah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periodenya, sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Menurut Dr. Melayu, SP, Hasibun, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ada 6. Antara lain, yang pertama, ada untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Yang ketiga, untuk menghindari mismanagement yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan ataupun kelebihan karyawan. Yang keenam, yang terakhir, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka waktu panjang. Masalah sumber daya manusia dan tingkat nasional terkait dengan jumlah komposisi keragaman dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir-akhir ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek, manajerial, dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain ada faktor eksternal, keputusan-keputusan organisasi, faktor-faktor persediaan karyawan. Metode perencanaan SDM itu sendiri dikenal atas metode non-ilmiah, diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar, misalkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibat yang ditimbulkan misalnya mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari informasi dan peramalan atau forecasting dari perencanaannya. Rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Perkembangan strategi sumber daya manusia membutuhkan pemikiran ke depan, pengambilan keputusan secara terpadu, prosedur yang dirumuskan dan diprogramkan, yang semuanya dilakukan secara keseluruhan misi dan idenya dalam konteks sumber potensial dan keunikan. Sementara kita secara tipikal memfokuskan pada teknik khusus yang digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia. Teknik ini adalah alat sederhana memecahkan masalah internal organisasi dalam kaitannya dengan strategi organisasi. Dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia, ada untuk identifikasi dan analisis terhadap SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu suatu organisasi harus membantu kekuatan organisasi dan pelaku organisasi yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh laba. Salah satu aspek program kerja adalah penggandaan karyawan berguna untuk memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi meningkatkan kemampuan perusahaan mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Tanpa perencanaan sumber daya manusia, sukar menyusun program kerja yang realistik. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Misalnya jika jumlah pegawai dalam suatu perusahaan lebih besar daripada kebutuhan yang diharapkan, maka hal itu mengimplikasikan bahwa perusahaan kurang baik memanfaatkan sumber daya manusia dan sebaliknya. Yang ketiga, peluang atau opportunity, yaitu misalnya kita merekrut para tenaga kerja yang memiliki skill atau kemampuan yang sesuai dengan bidang atau keahlian untuk bergabung dalam suatu organisasi, suatu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat,
adalah ancaman atau threats. Misalnya jika para pegawai dalam suatu perusahaan yang memiliki skill atau keahlian pada waktu tertentu akan pensiun, maka itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap keberlangsungan aktivitas atau kegiatan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.